ada kepanikan. Kepanikan di pemerintah atau di Kementerian Keuangan saya kurang tahu, kurang pasti, tetapi yang pasti adalah ada satu lobby-lobby. Ini adalah suatu mega skandal besar sekali. Dampaknya itu adalah luar biasa. Itu bukan, kalau ini benar kasus korupsi dari penerimaan pajak. Ini terstruktur. Kan sudah banyak saya menulis di situ. Terstruktur dan sistematis. 300 triliun loh. 300 triliun itu kan kalau bukan mega itu apa namanya? Ya. Prof, ini apa namanya, mohon dijawab dengan apa, jujur. Prof masih percaya PPATK dalam kasus ini? Dugaan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan mencuri perhatian publik. Data ini simpang siur karena beda respons dari yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terbaru PPATK tiba-tiba menyatakan bahwa transaksi itu bukan pencucian uang dan bukan soal korupsi di Kementerian Keuangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak pembahasannya hanya di Selamat bertemu kembali teman-teman netizen dan para pemerhati bangsa. Kali ini kita akan lebih membuka apa saja yang sebetulnya terjadi di Departemen Keuangan. Banyak hal yang mengejutkan kita, tapi kita tidak tahu karena berikutnya hilang, kan begitu. Seperti Pak Mahfud MD bicara tentang ada duit 300 triliun yang ada di sana. Kemudian kita lihat berikutnya Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud ketawa-ketawa bahwa itu sebetulnya bukan pencucian uang, tapi hanya beberapa saja yang korupsi. Ini kan kemudian menimbulkan banyak tanda tanya. Kenapa kok bisa begitu? Atau begini, kita bilang Pak Mahfud MD jangan ngomong doang gitu, hanya menimbulkan keributan gitu. Ternyata tidak terjadi. Kemudian ada pertanyaan lain, apakah jangan-jangan sebetulnya Pak Mahfud MD sudah tahu, sudah mengerti itu. Ternyata kemudian endingnya selalu begitu. Kita ini teman-teman selalu kalah dengan polisi India, sama seperti India ya kan. Kadang-kadang selalu tidak ketangkep malingnya, yang ada cuma ceritanya. Apalagi ini seperti drama opera sabun ya Prof. Kok jadi begitu gitu loh. Ini saya hanya merasakan saja, tapi mungkin Prof bisa ngobrolin. Kok kita kayak nonton telenovela? Ya. Gimana Prof? Terima kasih Bung Lutfi. Ini adalah suatu mega skandal. Mega skandal. Saya setuju. Jadi kita mesti pakai dugaan dulu. Dugaan. Dan yang dilakukan ini secara kolektif. Ya. Waktu saya pernah sampaikan kenapa secara kolektif. Ini adalah terstruktur di dalam suatu institusi. Institusinya terbuka dari persidangan mantan direktur pemeriksaan dan penagihan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Angin Praitno Aji. Iya. Di situ dikatakan bahwa mereka mengkoordinasikan ketika ada pemeriksaan dan penagihan, lalu fee yang harus dibayarkan itu berapa kalau ada negosiasi, dan itu dibagi kepada beberapa pihak, 50% kepada direktur dan kepala subdirektorat, dan 50%-nya lagi kepada tim pemeriksa. Nah, ini kita lihat, ini terbuka di dalam persidangan.
Kemudian ada kasus yang mencuat kepada publik, yaitu mengenai harta kekayaan yang tidak wajar. Jadi bukan hanya satu orang saja, setelah itu banyak sekali, bahkan dirjen direktur, salah satu itu kepala Bea Cukai. Ya. Yang di Yogyakarta, yang kemudian di Jakarta Selatan, terus kemudian yang di Makassar. Makassar. Terus terbuka. Lalu kemudian dikatakan ada 69. Iya. Dan ini dari Kementerian Keuangan sendiri mengatakan ada 69 yang harta kekayaannya dianggap tidak normal, yang sedang diselidiki. Iya. 33 itu kalau nggak salah dari tahun, misalkan ini 2 tahun terakhir 2020 dan yang sisanya 2021. Iya. Ada 33 dan 36 kalau nggak salah. Jadi di sini ada, dan 2 tahun itu udah diselidiki 69, tetapi diselidikinya oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Sendiri ya, internal ya, itu internal. kan berarti. Yang kita bilang apa bisa jeruk makan jeruk. Kan gitu. Nah, di sini kemudian keluar lagi suatu data dari KPK. Nah, data ini kan keluar sporadis terus nih. 134 bahwa ada pegawai pajak, ada pegawai Kementerian Keuangan yang diduga mempunyai kepemilikan saham di 280 perusahaan. Betul. Nah, ini diduga juga tidak normal. Ya. Seorang Rafael Alun Trisambodo dengan eselon 3 mempunyai transaksi akumulatif ya dari 2 tahun yang lalu. 2019 sampai 2023 itu sekitar 500 miliar. 134 orang ini berapa? Yang 69 orang ini berapa? Ini kan harus dibuka juga gitu, supaya publik juga tahu. Lalu kemudian Pak Mahfud langsung bicara, oh ini ada yang luar biasa lagi, ada lebih besar ada itu. Pencucian uang, diduga terkait pencucian uang senilai 300 triliun. 300 triliun melibatkan 467 pegawai Kementerian Keuangan. Tapi itu perlu diingat, yang dicatat adalah akumulasi dari 2009 sampai dengan 2023. Ini adalah spontanitas. Menurut saya informasi ini akurat. Kalau tidak akurat, Pak Mahfud mana mungkin Pak Mahfud tidak mau mungkin bicara? Akan membicarakan itu. Yes. Karena apa? Pak Mahfud adalah sebagai ketua komite untuk di PPATK ini, pemberantasan pencucian uang. Tapi Prof, saya cuma mau nanya, kok tiba-tiba yang sudah terbang tinggi, besoknya PPATK ngomong bahwa itu bukan itu. Nah, itu apa yang terjadi kira-kira, Prof? Dengar nggak? Nah, sesuatu. Ini begini, ini kan setelah publik sangat marah sekali, iya. Sampai ada yang bilang mau menunda pembayaran pajak dan sebagainya. Ini kelihatannya adalah ada kepanikan di pemerintah atau di Kementerian Keuangan. Saya kurang tahu, kurang pasti, tetapi yang pasti adalah ada satu lobby. Dan lobbynya ini adalah pertama yang diinikan klarifikasi, lobby dalam rangka klarifikasi apa itu 300 triliun. Yaitu dari Wakil Menteri Keuangan datang ke Pak Mahfud. Lalu setelah itu press conference mengatakan bahwa 300 triliun itu adalah bukan korupsi semuanya. Hanya sedikit yang terkait dengan dengan korupsi. Dari perkataan press conference itu masih ditangkap bahwa 300 triliun itu adalah pencucian uang dugaan pencucian uang oleh pegawai Kementerian Keuangan. Masih dalam konteks itu, tetapi bukan korupsi. Korupsinya mau dihilangkan, lalu kemudian dari pencucian uang.
Itu pertama. Tapi kemudian terus ini nggak satu hari, ini safari, saya sebutnya safari, safari apa? Upaya penyelamatan. Nah kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Mahfud. Pak Mahfud. Nah lalu secara heroik Menteri Keuangan mengatakan, apa itu, di mana? Oh itu ya kami juga tahu. Bukan 200 laporannya dari PPATK, tetapi ada 266 laporan dari PPATK sejak 2007. Kenapa mesti bicara dari 2007? Kenapa nggak konfirmasi aja dari 2009-2023 itu berapa gitu? Ini kalau saya lihat berarti ada pengaburan informasi. Publik makin dipecah oleh fakta-fakta baru yang tidak jelas, sehingga nanti menjelang Ramadan ini selesai. Orang sudah. Tapi lalu saya katakan, oke lah, kalau berarti ada 266 atau 267 tadi ya. Yeah. 200 itu kasus yang dilaporkan dari 2007 sampai 2023, berarti 2007 dan 2008 kita bisa anggap 66 laporan. Yang 200 laporannya itu adalah 2009 sampai 2023. 2 tahun ini, 3 tahun ini. Ya, berarti 2009 sampai dengan 2023. Berarti laporan PPATK itu akurat. Lalu kemudian yang ketiga, di situ dibilangnya adalah 185 laporan itu adalah atas permintaan kami. Nah, di sini heroiknya, ya, atas permintaan kami. Maksudnya Jadi, Departemen Keuangan. Departemen Keuangan sendiri yang meminta gitu. Ini ada nggak beres kira-kira gitu ya? Gitu. Nggak beresnya. Sisanya 81 laporan itu baru inisiatif dari PPATK. Nah, artinya di sini mau mengatakan bahwa kami ini mengendalikan loh. Ya, gitu kan? Bahwa kita yang meminta. Di sini ada keanehan. Pertama, atas dasar apa Kementerian Keuangan boleh meminta data pegawai kepada PPATK? Kalau dia tidak tahu bahwa itu ada indikasi pencucian uang, karena PPATK itu mendapat laporan adalah mengenai transaksi keuangan mencurigakan. Yaitu di atas jumlah tertentu, 500 juta ya. dalam satu hari. Jadi kalau dipecah-pecah pun itu termasuk gitu. Dalam satu hari itu berapa gitu. Jadi Kementerian Keuangan minta data keuangan pegawai ini untuk apa? Dan apa indikasinya? Ini ya menurut saya kebingungan saja, mereka harus numpuin informasi yang sudah demikian membesar sehingga mereka ngomong cuma seperti itu, dan itu nggak equal gitu, Prof. Jadi kan ada perkataan, ada perumpamaan atau apapun lah itu saya nggak tahu ya, bahwa kalau Anda berbohong, Anda harus menutupnya dengan kebohongan lagi. Nah, jadi kita lihat, kita satu-satu membongkar, ya, melihat apakah ini ada kebohongan. Lalu dia akan mengikuti, kalau itu bohong, maka dia akan menutupi lagi dengan kebohongan lain. Dia harus membuat suatu cerita lagi untuk membenarkan ini, kan gitu kan. Padahal kalau itu bohong tidak ada cerita yang bisa membenarkan, kan gitu. Nah itu. Jadi ini Pak Mahfud ini menurut saya adalah ya karena ini ada satu instruksi besar yang mengatakan coba ini kalau bisa ditutupi lah. Nah kemudian ditutup dengan pernyataan PPATK, dan ini juga kita harus soroti bahwa PPATK mengatakan bahwa tolong dicatat nih ya supaya clear ya, bahwa 300 triliun ini bukan dilakukan oleh pegawai Menteri Keuangan. Ini yang harus dicatat benar. Bukan dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Mereka, Kementerian Keuangan, dilaporkan karena sebagai pihak penyidik tindak pidana asal. Nah ini dia, menarik nih. Nah ini statement dari PPATK, ya, Kepala PPATK, dia mengatakan begitu. Apakah ini untuk menutupi, menghalangi pemberantasan korupsi? Ya, yang terus turun trennya. Ya, nah setelah ini kan turun.
ya. Tapi sebetulnya bukan turun. Sebetulnya masyarakat sudah tidak percaya. Kehilangan kepercayaan. Sudah kehilangan kepercayaan. Jadi apapun kalau kita lihat di media sosial itu adalah mereka mencemooh. Perkataan ini mereka tidak ya mengatakan bahwa ini adalah untuk upaya menutupi lah gitu. Begini, pertama adalah pernyataan itu aneh. PPATK maksudnya. PPATK yang tadi, ya dia bilang tindak pidana asal. Apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana asal? Tindak pidana asal itu adalah menentukan siapa pelakunya. Iya. Jadi subjeknya sudah diketahui, Orangnya sudah. asalnya sudah diketahui. Ini tolong Anda selidiki harta kekayaan, bukannya orang lain, tapi pegawai, harusnya adalah pegawai Kementerian Keuangan. Asalnya di situ. Ini asalnya adalah pegawai Kementerian Keuangan, sehingga harus diselidiki. Coba Anda selidiki kekayaannya dari mana, dia penyidik awal. Oke. Nah, kalau tindak pidana pencucian tidak diketahui asalnya. Jadi kalau saya ada pergerakan uang 100 miliar, kan saya tidak bisa diketahui asalnya dari mana. Apakah dari pajak, apakah dari saya menyelundupkan barang, apakah saya apa, atau memang saya ada dapat warisan. Iya. Nah, karena tidak tahu asalnya, itu mereka tidak bisa menyebut tindak pidana asal. Yang dilaporkan kepada Kementerian Keuangan tindak pidana asal itu mana gitu? Yang mana gitu? Ya. Apakah sudah tahu bahwa itu adalah dari penyelundupan pajak? Kalau dia tahu itu dari penyelundupan pajak dan bukan dari orang pajak, bagaimana PPATK bisa tahu bahwa itu adalah dari penyelundupan pajak? Tapi kan harusnya juga sisanya itu kan juga di PPATK harusnya mengatakan bahwa itu dari mana kan gitu. Kan disebut sekian persen saja gitu, tidak semua. Kan berarti yang lain tindak pidana pencucian uang dong. Itulah yang harus nanti dikejar oleh masyarakat untuk minta klarifikasi kepada PPATK. Sekarang contohnya begini. PPATK mengatakan bahwa 2009 sampai dengan 2023 sudah melaporkan. Nah, sekarang kita tahu dari situ adalah sudah yang besar itu adalah 2 kasus, yaitu kasus Gayus Tambunan 2010 ditangkap 30 Maret 2010, dan satu lagi adalah kasus Angin Prayitno. Nah, kemudian kasus Gayus dilihat bahwa hartanya itu ternyata jauh melebihi apa yang pada saat itu korupsinya. Jadi artinya ini tidak pertama kali korupsi Gayus itu, artinya sudah lama sekali terjadi sehingga ada akumulasi harta. Modusnya juga sudah kelihatan gitu kan. Nah, harusnya sudah begitu. Pertanyaannya pertama, apakah laporan Gayus itu ada di laporan harta Gayus, pergerakan rekening di Gayus itu, apakah ada di laporan PPATK? Kalau ada, berarti Menteri Keuangan tidak menindaklanjuti laporan PPATK. Meskipun dia tahu itu kan. Ya, karena akhirnya dia tertangkap dengan OTT dari KPK. Angin Prayitno juga begitu. Ditangkap pada Mei 2021. Iya. Pertanyaannya dari 2009 sampai dengan 2021 itu ada apa tidak nama Angin Prayitno di dalam laporan PPATK? Karena dua-duanya sudah terjadi tersangka dan sudah divonis, harusnya bisa dibuka dong. Malah sekarang Angin Prayitno baru-baru ini malah setelah dia divonis korupsi penyuapan pajak, lalu sekarang dituntut lagi terhadap TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya. Nah, artinya rekening dari Angin Prayitno mungkin sudah terlaporkan oleh PPATK sejak lama, tetapi ternyata tidak menjadi suatu ditindak gitu, makan promosi sampai direktur kan gitu. Iya. Nah, ini yang perlu dibuka, apakah ada atau tidak.
Nah ini publik harus menanyakan, karena ini sudah vonis, harusnya PPATK bisa membuka ke situ. Iya, Prof. Drama-drama yang luar biasa, dari luar biasa kemudian ingin menjadi hero di apa namanya, di saat yang salah kayak begitu, dan kemudian tidak bisa mengendalikan api yang sudah membakar rumah kita, gitu kan ya, misalnya rumah di Departemen Keuangan. Kalau sudah seperti ini siapa yang harus ngomong? Apakah presiden atau apa? Betapa banyaknya duit yang kemudian muncul kemana-mana dan tidak bisa disatukan dalam satu tempat begitu, atau bagaimana? Atau siapa ngomongnya ini? Ini kan akhirnya cuma jadi drama saja. Coba kita taruhan, Prof. Ini nanti seperti apa jadinya? Ini adalah suatu mega skandal besar sekali. Dampaknya itu adalah luar biasa. Itu bukan, kalau ini benar kasus korupsi dari penerimaan pajak. Kalau Prof bilang mega skandal, harus dipertanggungjawabkan loh itu omongannya Prof. Pertama, ya jelas. Ini adalah dugaan mega skandal karena melibatkan 300 triliun. Kan kita dapat angkanya dari situ. Iya, betul. Dari 300 triliun, dan ini terstruktur. Kan sudah banyak saya menulis di situ. Terstruktur dan sistematis. 300 triliun loh. 300 triliun itu kan kalau bukan mega itu apa namanya? Ya, kalau udah sampai di situ. Nah, dan ini adalah dari melibatkan Direktorat Jenderal Pajak. Tingkatnya. Dan dampaknya adalah kebijakan fiskal kita itu terpengaruh, di mana angka kemiskinan naik karena kebijakan fiskal ini tidak bisa efektif lagi membantu masyarakat miskin, masyarakat yang perlu bantuan. Nah, sehingga apa? Sehingga rasio pajak turun, lalu kemudian tarif BBM-nya juga naik ya, dinaikkan karena subsidi harus dipangkas, tarif listrik naik, dan pajak juga dinaikkan. Pajak bahkan dinaikkan gitu. Nah, ini sangat ini sekali, dampaknya sangat buruk sekali. Nah, sehingga ini harus benar-benar diusut tuntas. Pertanyaannya siapa yang bisa mengusut tuntas? Ya tentu saja adalah pemerintah. Dalam ini kepala pemerintah. Kepala pemerintah itu ya adalah presiden sendiri. Dan perlu saya garis bawahi, kalau PPATK berupaya untuk melindungi atau menghalangi pemberantasan korupsi, ini sangat bahaya sekali. Karena PPATK itu adalah lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Jangan sampai manuver-manuver yang di bawah ini membahayakan presiden. Oh iya. Karena kan ini seolah-olah kan kalau dia terbukti dia berbohong, ini kan seolah-olah kan presiden yang berbohong. Karena presiden harus dilaporkan. Karena presiden adalah langsung dilaporkan kepada PPATK. Lembaga independen ini yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Prof, kalau kemudian PPATK kemudian mengecilkan arti, saya sebut mengecilkan arti kemungkinan 300 triliun itu apa yang sedang diselamatkan? Ya tentu saja bahwa ini adalah supaya tidak terbongkar di ruang publik, supaya kasus-kasus ini bisa direndam, kan gitu. Kira-kira kepercayaan publik dianggap jangan sampai terlukai gitu ya. Terlukai lah. Bukan ini. Artinya kepercayaan publik terhadap pemerintah jangan sampai merosot kan gitu. Ini tidak ada korupsi loh gitu. Padahal kalau kita lihat ini tidak hanya di Kementerian Keuangan. Sekarang Kominfo juga sedang disidik ya, luar biasa. Di mana lagi? Banyak sekali gitu ya. BUMN kita juga banyak sekali yang itu. Jadi ini kalau sampai Kementerian Keuangan juga begitu, ini yang waduh, ini dampaknya sangat 300 triliun itu kalau memang harus disiapkan, siapa yang nilainya segitu banyak dan membuat kita harus mengambil langkah dan mengorbankan, jika betul ya, mengorbankan PPATK itu tadi. Apakah kemudian menyelamatkan ini juga, sorry to say, ini adalah perintah presiden atau apa? Karena kok bisa 300 triliun bukan angka kecil.
Ini sulit ditutupi kalau oleh satu kekuatan antar departemen aja. Jadi ini ada kekuatan besar, saya tidak tahu dan tidak bisa menyebut kekuatan besar itu siapa, tetapi yang pasti adalah berkuasa sehingga Mahfud sebagai koordinator Polhukam pun, Menteri Koordinator Polhukam pun tidak berdaya. Banyak yang mengatakan kok Mahfud ini hanya menyebar informasi saja, tapi menurut saya tidak begitu. Menurut saya ini adalah suatu kebenaran yang dilempar oleh Mahfud, tetapi dia tidak berdaya sendirian, karena kita semua ini sudah dikuasai oleh para mafia. Menarik. Tapi sebelumnya saya pengen, yang saya rasakan itu adalah gestur Pak Mahfud itu setelah running berita 300 triliun itu dia lose, dia kalah kelihatannya. Karena kemudian yang muncul adalah Bu Sri Mulyani bilang, oh bukan begitu Pak, itu sudah kita terima Pak, dan segala macam. Dan tidak tipikalnya Pak Mahfud untuk tidak ngeyel. Orang Madura itu kan memang Pak Mahfud itu kan, oh enggak, ini kalau bisa dibeginikan itu. Tapi saat itu silent, diam. Yes, itu. Ya itulah, itu menunjukkan bahwa ini adalah tidak berdaya dan ada kekuatan besar yang mengatakan Pak Mahfud harus diam. Apakah kemudian ini berkaitan dengan pemilu kira-kira? Karena cari duit kan susah sekarang. Saya rasa tidak karena ya? Ini adalah murni, kalau menurut saya ini adalah tindak pidana karena sudah akumulasi dari 2009 itu. Jadi ini adalah murni tindak pidana. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu. Jadi pemilu sebelumnya pun sudah, ini kan oknum-oknum yang disebutkan 467 pegawai gitu. Dan Bu Sri Mulyani menyebut 964. Dan kemudian Sri Mulyani menyebut menambahkan 964 gitu. Kok nambah gitu? Padahal sebetulnya karena dia dari 2007 sampai 2009 gitu. Iya. Padahal sebetulnya yang ini kan tidak naik kalau kemudian tidak ada kasus itu gitu lah. Kerjaannya apa sih Bu Sri Mulyani ini? Cuman ACC utang atau apa gitu loh? Pekerjaannya sih ya pekerjaan kalau kita lihat dari tupoksi dari Kementerian Keuangan lah. Ya. Utang adalah bagian dari itu, karena kita defisit, dia harus mencari utang juga gitu. Tetapi adalah apakah ini tidak terdeteksi dalam arti dibiarkan, pembiaran atau memang tidak terkendali? Bahwa ada sedemikian rupa, sedemikian besar orang-orang yang di dalam itu diduga terlibat dari pencucian uang. Nah, untuk membersihkan itu, maka dikatakan bahwa itu bukan pegawai Kementerian Keuangan, supaya menyetop Kementerian Keuangan bersih loh. Tapi kita harus melihat, ini jangan sampai ini kita harapkan semua bahwa ini bisa diusut tuntas, supaya juga clear kalau memang Sri Mulyani tidak bersalah, ya kalau memang dia hanya korban, artinya tidak mampu mengendalikan orang-orang yang di dalam, ya harus diakui itu, tetapi kan harus dibuktikan. Apakah dia ini adalah tidak mampu mengendalikan atau memang ada sedemikian besar mafia? Iya. Nah di situ kan. Nah jadi ini harus makanya diusut tuntas. Jangan sampai seperti kejadian 2010 itu terulang lagi. Yaitu KPK sedang memeriksa Sri Mulyani sebagai saksi untuk kasus Bank Senturi. Lalu kemudian satu hari setelah diperiksa kedua kalinya, lalu Sri Mulyani diterima di Bank Dunia sebagai direktur pelaksana. Padahal yang bersangkutan tidak pernah melamar sebagai posisi apapun. Oh gitu ya? Ya. Nah ini kan ada suatu, saya melihatnya intervensi bukannya hanya politik, tetapi intervensi kasus hukum di Indonesia. Karena setelah itu Sri Mulyani sulit menjadi saksi dan kasus Senturi menghilang. Kalau kemudian kita ngomong begitu, Prof, kita mungkin bertanya-tanya apa atau Pak Mahfud ini kok tiba-tiba aneh gitu. Setelah meledakan itu kok kemudian kok diem saja dan segala macam, dan ini tidak kelihatan apapun. Prof punya pengawasan atau analisa enggak?
Ya, analisa saya ya itu tadi. Analisa saya adalah ya Mahfud itu tidak berdaya. Itu dia, karena itu Tidak makanya berdaya. apa yang harus ditutupi dengan 300 triliun itu gitu loh. Maksud saya. Iya, dia tidak Apa? berdaya karena pada saat itu adalah ada upaya-upaya bahwa ini kalau bisa diselesaikan saja. Jangan dibuat kasusnya diselesaikan itu dalam arti dipetieskan, dalam arti bahwa ini tidak ada kesalahan di Kementerian Keuangan. Kan itu. Kalau tidak ada kesalahan di Kementerian Keuangan kan kasus beres. Hanya itu. Hanya itu yang harus dihitungkan. Tetapi kan sekarang publik kan udah sulit percaya. Karena faktanya Rafael Alun ada kok 56 miliar dan ada lagi kok 37 miliar cash. Belum yang lain-lainnya yang dimiliki, dia punya saham-saham, ada yang namanya saham real estate ya, perumahan, saham properti di Jogja dan sebagainya gitu. Nah, ini masyarakat sudah tidak percaya. Ada 69 pegawai Kementerian Keuangan yang juga segitu dan ada 134 pegawai Kementerian Keuangan yang mempunyai saham di 280 perusahaan. Itu baru saham, belum propertinya gitu. Nah, ini kan harus diungkap. Jadi sudah tidak, kalau sudah ada 134 itu menuju 467 yang disebut Mahfud kan tidak sulit gitu kan. Iya. Dan PPATK mengatakan itu bukan. Wah, ini bahaya, PPATK ini menyeret presiden ini. Prof, ini mohon dijawab dengan jujur. Prof masih percaya PPATK dalam kasus ini? Saat ini sudah tidak percaya, sudah tidak bisa dipercaya saat ini. Sampai dia terakhir kemarin itu dia langsung reaktif terhadap pernyataan Sri Mulyani bahwa Sri Mulyani tidak pernah tahu mengenai laporan dari PPATK, tidak pernah tahu mengenai angka 300 triliun. PPATK langsung seketika memberikan komentar bahwa kami sudah mengirimkan 200 berkas laporan dari 2009-2023. Itu pernyataan dari PPATK. Sampai saat itu kita maklum, kita tahu bahwa PPATK adalah memang institusi untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Iya. Tapi setelah ini kita ragu. Kita lihat akhirnya kayak apa, Prof itu. Jadi artinya bahwa ini kita punya masalah besar yang ada di di dalam tubuh kita sendiri Indonesia, yang kemudian persoalannya jadi makin ruwet karena kita tidak saling percaya. Ini hanya Kementerian Keuangan, belum yang lain. Dan kita juga tidak, mohon maaf kalau saya juga tidak percaya nanti bagaimana penyelesaiannya, itu kan ya. Apalagi masa sih Bu Sri Mulyani nggak punya staf, nggak punya segala macam, yang ketika dengar omongannya Pak Mahfud tiba-tiba beliau kaget. Kalau memang sudah terinstall di kepalanya, dia bilang, oh yang diomong Pak Mahfud itu soal itu, harusnya kan begitu, bukan? Benar. Saya ini loh, saya nggak ngerti, tiba-tiba besoknya dia makin pinter karena oh itu bukan itu gitu. Kan aneh aja menurut saya, ya nggak Bro? Sangat aneh sekali. Pada awalnya adalah surprise, tapi kemudian langsung mengcounternya dengan kami sudah menerima 266 laporan, di mana 185 adalah inisiatif kami sendiri. Itu Nah, dia. jadi itu kan ada sesuatu respons yang reaktif, yang kelihatannya sudah di style ya, iya. untuk seolah-olah bahwa ini adalah bukan surprise, tapi awalnya adalah sangat surprise sekali. Iya. Nah, jadi itulah kalau kita membaca hal-hal seperti itu, maka kita bisa lihat bahwa ini ada suatu Skenario. semacam skenario yang, atau saya sebutnya sandiwara sinetron. Opera soap itu, Ya, opera sabun. ya, yang untuk melihat itu. Tapi mungkin Pak Mahfud juga tidak percaya kalau Bu Sri tidak tahu, sehingga akhirnya Mahfud ya lempar aja. Ternyata mengagetkan. Ternyata membuat orang kebakaran. Saya rasa awalnya adalah begitu. Saya rasa awalnya adalah ini ada satu skandal besar loh, bahwa ini coba Anda itu harus beresin. Sebetulnya adalah niat Mahfud itu baik.
Ini ada skandal besar, ya, Di tempat- 300 triliun di tempatmu. Anda harus ini sebetulnya adalah ke situ. Bukan gitu. hanya alun loh ya, itu ada begitu. Nah itu. Tiba-tiba teman lain ngomong bupati, oh enggak kok gitu, salah itu gitu. Nah jadi Make sense? kalau kita lihat adalah bahwa bagaimana penyelesaian ini, kalau dengan yang sekarang pasti tidak ada. Dan yang saya khawatirkan juga seperti Bung Lutfi katakan bahwa ini akan menguap begitu saja. Tapi ini terlalu besar untuk menguap begitu saja. Menurut saya ini akan sangat sulit untuk menguap begitu saja. Karena ini menyangkut benar-benar di direktorat yang kepercayaan ke publik itu sudah menjadi sangat rendah. Kuncinya adalah kalau ini mau dikembalikan benar-benar kepada kepercayaan publik agar bisa bangkit kembali, itu satu-satunya adalah pihak Kejaksaan Agung harus turun tangan. Jadi harus secara independen. Kejaksaan Agung seperti dia berani menangkap sewaktu kasus korupsi di minyak goreng, lalu menangkap sekarang kasus korupsi di Kominfo. Dan ini harus dilakukan. Dan kalau Kejaksaan Agung tidak bisa melakukan ini, maka kabinet Jokowi akan tercoreng. Tidak ada tindakan yang konkret terhadap pemberantasan korupsi. Yang menurut undang-undang itu, menurut TAP MPR ya, itu merupakan perintah dari TAP MPR dan undang-undang pemberantasan korupsi itu. Luar biasa teman-teman. Kalau kemudian nanti tidak ada orang baru yang datang atau masuk ke gelanggang itu, maka dia akan menguap, kan begitu. Tapi kita berharap bahwa kejaksaan juga nggak masuk angin gitu kan, kira-kira begitu. Prof, itu ada menarik juga itu. Kok Bu Sri Mulyani rangkap 30 jabatan itu kan ya. Tapi katanya tidak semua kok itu ada gajinya gitu. Tapi secara mandatori apa ya boleh itu Menteri Keuangan, atau memang terlalu banyak kerjaannya sehingga nggak menguasai dapurnya? Saya mendengar kan ada bahwa dibolehkan karena ini adalah jabatan yang melekat kepada jabatan, yaitu sebagai Menteri Keuangan. Saya mendengar ada gitu. Menurut saya ini adalah harus diluruskan. Yang namanya ex officio. Yes. Sekarang di mana undang-undang apa yang mengatakan boleh merangkap jabatan? Bahkan itu ex officio. Karena dari undang-undang yang mengenai kementerian, saya lupa itu undang-undang nomor berapa, di situ adalah larangan rangkap jabatan, itu tidak boleh. Iya. Nah, jadi menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. A. Pejabat negara lainnya. B. Tidak boleh menjadi komisaris atau direksi dari perusahaan negara maupun swasta. Dan C. Tidak boleh menjabat di organisasi yang dibiayai oleh APBN maupun APBD. Jadi rangkap jabatan ex officio itu dibolehkannya di mana? Nah, itu tidak ada. Jadi yang mengatakan gitu adalah hanya untuk pembenaran saja. Dan menurut saya itu harus dibuktikan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kalau dia jabatannya itu tidak sah, tidak dibolehkan undang-undang, lalu dia menerima apapun itu namanya, gaji atau honor, berarti itu termasuk korupsi loh. Gitu ya. Betul juga Pak. Iya, karena kan itu diri dia kan mengambil sesuatu yang tidak sah. Ya, kalau honornya itu adalah untuk 30 jabatan, berapa honornya?
Meskipun cuma 1.000 aja udah 30 juta. Nah, Sejuta aja 1 juta, sudah 30 juta. Nah itu berapa? Ada yang mengatakan mungkin honor-honor itu adalah bisa 25 juta kali sebulan katanya. Kali. Iya kan? Nah 25 juta kalau nggak salah ada yang bicara itu bisa rata-rata lah anggap 30 juta gitu. Nah sudah 30 juta dikali 30 jabatan berarti 900 juta, ya anggap aja 1 miliar, ya berarti 12 miliar di dalam 1 tahun. Ya 5 tahun 1 jabatan, 5 tahun 1 periode berarti berapa itu 60 miliar kan? Rangkap jabatan ini ya memang ada larangannya, jadi tidak boleh. Saya tidak pernah mendengar bahwa itu adalah bisa dijabat, dibolehkan menurut undang-undang ex officio. Saya tidak tahu. Tolong disebutkan kepada masyarakat undang-undang mana itu. Iya. Kemudian ketiga, Sri Mulyani juga menjabat sebagai salah satunya kalau nggak salah dewan pengarah atau apapun itu namanya Syariah. di lembaga pengelola investasi. Lembaga pengelola investasi, yaitu yang namanya dulu Sovereign Wealth Fund, SWF. Itu apa kepentingannya dengan Sri Mulyani menjadi dewan pengarah? Coba tolong sebutkan saja, apakah di situ ada honor apa tidak? Kalau dia rapat itu ada honor apa tidak? Tiap bulan itu terima honor apa tidak? Dan ini adalah bukan ex officio, karena ini adalah dibentuk oleh pada saat itu memang pembentukan lembaga pengelola investasi. Lalu dikatakan di situ struktur organisasinya adalah 1 Menteri Keuangan, 2 adalah Menteri BUMN. Nah ini kan termasuk rangkap jabatan. Kalau Dewan Pengarah atau apapun namanya ya, saya lupa ya, di lembaga itu sama juga setara dengan komisaris di BUMN. Wah, terima tantiem juga dong. Kalau dia ada keuntungan pasti juga terima gitu. Karena ini adalah setara gitu. Karena dia di lembaga kan, Ya. Lembaga. Tapi kalau ini dijadikan BUMN, ini kan lembaga tinggal dijadikan aja BUMN apa tidak kan gitu kan. Kalau dia dijadikan BUMN, Dewan Pengarah kan bisa menjadi komisaris. Itu setara gitu, pengawas gitu kan. Yeah. Dewan pengawas atau apapun namanya gitu. Jadi coba dilihat. Nah ini nanti kita bahas lagi Iya. mengenai Padahal itu sudah oleh Humas Departemen Keuangan udah, wah itu sesuatu yang melekat gitu, ex officio dan segala macam. Padahal kenyataannya tidak melekat undang-undang. Makanya kalau dia bilang melekat di undang-undang apa? Ini kan dibuat. Justru ini dibuat melanggar undang-undang, bukan melekat. luar biasa kita ini. Nah, jadi terus udah gitu tidak hanya itu. Erick Thohir juga kan mempunyai jabatan di PSSI, Ketua Umum PSSI. Itu kan yang organisasi yang dibiayai oleh APBN. Kok wakil dari ketua PSSI masih mendingan lah, terhormat sekali gitu. Dia ini langsung mengundurkan diri sebagai Menpora. Meskipun pada saat itu penerimaannya mungkin lebih banyak karena langsung dijadikan komisaris di Bank Mandiri. Kompensasinya kan sebulan 2 miliar. Itulah kompensasinya. Jadi ini adalah sesuatu apa ya? Ini boleh dibilang bisa korupsi secara terang-terangan. Wakil menteri itu juga menjabat beberapa posisi. Nah ini kan sebenarnya tidak boleh semua. Iya, dan itu kan mereka bilang Pak Jokowi membolehkan kok. Dia bilang, emang negara ini punya Pak Jokowi? Pak Jokowi ini kan banyak sekali melanggar undang-undang. Ya, banyak melanggar undang-undang. Apakah beliau tidak tahu? Apa beliau merasa bahwa ya tidak apa-apalah? Kan tidak ada yang ngusut juga. Nah, kita tidak tahu gimana, tapi pada saatnya kalau ada yang ngusut, ini pasti ini adalah salah. Jadi evidence ya. Ya. Oke. Baik teman-teman.
Bayangkan, ada yang punya Indonesia, saya atau Pak Jokowi, sehingga bisa bikin aturan yang memang melanggar undang-undang. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol yang lain yang lebih panas. Pak Antoni ya? Ya. Oke. Terima kasih. Siap.